Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sela Rizky Junizar. Di sini saya akan mempresentasikan pemilu pada tahun 1992 dan 1997. Pemilu 1992 diselenggarakan pada tanggal 9 Juni 1992. Pemilu 1992 adalah pemilu yang kelima pada masa Orde Baru dan keenam sejak Indonesia merdeka. Partisipasi dalam pemilu mencapai 93,6% dari total pemilih yang terdaftar. Pemilu 1992 berlangsung di bawah iklim politik yang masih terbatas, dengan dominasi kekuasaan Soeharto sebagai Presiden Orde Baru. Rezim Orde Baru saat itu masih menggunakan berbagai pembatasan dan pengawasan ketat terhadap aktivitas politik, sehingga ruang demokrasi relatif terbatas. Pemilu pada masa Orde Baru diselenggarakan dengan prinsip luper, yaitu langsung, umum, bebas, dan rahasia. Pada pemilu 1992 ini ada 3 partai yang berkompetisi, yaitu P3, Partai Persatuan Pembangunan, Golkar Golongan Karya, dan PDI, Partai Demokrasi Indonesia. Dalam pemilu ini, Golkar sebagai partai berkuasa terus memperkuat dominasinya, sementara PDI dan P3 sebagai partai oposisi mendapat porsi yang jauh lebih kecil. Berikut ini adalah hasil dari pemilu 1992. P3 sebagai partai oposisi moderat memperoleh 17% suara dan 62 kursi. Kemudian Golkar sebagai partai berkuasa yang dimenangkan oleh Soeharto memperoleh 68,1% suara dan 282 kursi. Kemudian PDI sebagai partai oposisi berbasis Islam memperoleh 14,9% suara dan 56 kursi. Pemilu pada tahun 1952 ini sebagai pemilu yang tidak demokratis. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antara lainnya ada yang pertama, penyederhanaan partai politik. Pada masa Orde Baru hanya ada 3 organisasi peserta pemilu atau OPP, yaitu P3 yang mewakili kalangan Islam, PDI yang mewakili kalangan nasionalis demokrat, dan Golkar yang mewakili kelompok non-partai. Penyederhanaan partai politik ini bertujuan untuk menghapus konflik ideologi dan memperkuat stabilitas politik di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Untuk yang kedua ada dominasi Golkar. Golkar merupakan organisasi yang didukung oleh pemerintah, militer, birokrasi, dan berbagai kelompok profesi di masyarakat. Golkar memiliki keunggulan dalam hal sumber daya, fasilitas, dan akses media. Selain itu, Golkar juga melakukan berbagai praktik kecurangan, intimidasi, manipulasi, dan mobilisasi pemilih. Akibatnya, Golkar selalu memenangkan pemilu dengan perolehan suara terbanyak. Kemudian yang ketiga ada sistem proporsional tertutup. Sistem pemilu yang digunakan pada masa Orde Baru adalah sistem proporsional tertutup dengan daftar mengikat. Artinya, pemilih tidak bisa memilih calon anggota legislatif secara langsung, melainkan hanya memilih partai politik. Kemudian, partai politik yang mendapatkan kursi akan menentukan siapa calon anggota legislatif yang terpilih berdasarkan nomor urut. Sistem ini mengurangi keterwakilan dan akuntabilitas anggota legislatif terhadap pemilih. Kemudian yang terakhir ada pemilihan presiden tidak langsung. Pemilihan presiden pada masa Orde Baru tidak dilakukan oleh rakyat secara langsung, melainkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR yang didominasi oleh anggota Golkar dan fraksi ABRI. Hal ini membuat Presiden Soeharto tidak pernah mendapat tantangan serius dalam pemilihan presiden dan dapat mempertahankan kekuasaannya selama 6 periode. Dari faktor-faktor di atas dapat dikatakan bahwa pemilu pada masa Orde Baru tidak mencerminkan suara rakyat yang sebenarnya. Pemilu tersebut lebih merupakan alat untuk legitimasi kekuasaan pemerintah dan mengekang aspirasi politik rakyat. Pemilu tersebut juga tidak memberikan ruang bagi partisipasi, kritik, dan kontrol sosial dari masyarakat. Namun, bukan berarti rakyat tidak berusaha untuk memperjuangkan
Meskipun dalam kondisi yang sulit dan beresiko, rakyat tetap berpartisipasi dalam pemilu dengan cara-cara yang kreatif dan kritis. Di sini ada beberapa contoh cara rakyat yang memperjuangkan suaranya dalam pemilu. Yang pertama ada membentuk gerakan bawah tanah. Beberapa kelompok masyarakat yang tidak puas dengan sistem politik Orde Baru membentuk gerakan bawah tanah yang bertujuan untuk mengubah atau menggulingkan rezim baru. Contohnya adalah Partai Rakyat Demokratik atau PRD yang didirikan oleh Budiman Sujatmiko dan kawan-kawan pada tahun 1994. Gerakan bawah tanah ini melakukan berbagai aksi protes, propaganda, dan pendidikan politik kepada rakyat. Untuk yang kedua ada membuat pilihan golput. Golput atau golongan putih adalah istilah untuk menyebut pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Golput merupakan bentuk protes terhadap sistem politik Orde Baru yang dianggap tidak demokratis dan tidak adil. Golput juga merupakan cara untuk menunjukkan ketidakpercayaan terhadap partai politik yang ada. Pada pemilu 1992, jumlah golput mencapai 17,6% dari total pemilih. Untuk yang ketiga ada memilih partai oposisi. Meskipun jumlahnya sedikit, ada juga pemilih yang memilih partai oposisi, yaitu P3 dan PDI, sebagai bentuk dukungan terhadap perubahan politik. Pada pemilu 1992, P3 dan PDI bersaing ketat dalam memperebutkan suara rakyat. P3 mendapatkan 16,9% suara, sedangkan PDI mendapatkan 14,9% suara. Kedua partai ini juga berani mengkritik kebijakan pemerintah dan menuntut reformasi politik. Pemilu kelima Orde Baru merupakan pemilu yang syarat dengan kontradiksi. Di satu sisi, pemilu tersebut merupakan sarana bagi pemerintah untuk mempertahankan status quo dan mempermainkan suara rakyat. Di sisi lain, pemilu tersebut juga merupakan arena bagi rakyat untuk mengekspresikan aspirasi dan memperjuangkan hak-hak politiknya. Pemilu kelima Orde Baru menjadi salah satu tonggak sejarah dalam perjalanan demokrasi di Indonesia. Pemilu tersebut menjadi saksi dari ketegangan antara kekuasaan dan perlawanan, antara stagnasi dan dinamika, antara penindasan dan kebebasan. Pemilu tersebut juga menjadi momentum bagi munculnya berbagai gerakan sosial dan politik yang kemudian berperan penting dalam proses reformasi pada tahun 1998. Pemilu tersebut juga menjadi bukti bahwa rakyat Indonesia tidak pernah berhenti berjuang untuk demokrasi. Ini ada beberapa sedikit dokumentasi pemilu pada tahun 1992. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu pemilu 1997. Pemilu 1997 diselenggarakan pada tanggal 29 Mei 1997 dengan tujuan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD tingkat 1 provinsi maupun DPRD tingkat 2 kabupaten atau kota madya periode 1997 sampai 1999. Pemilu 1997 dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta menganut sistem perwakilan berimbang. Lembaga yang melaksanakan pemilu pada tahun 1997 adalah Lembaga Pemilihan Umum atau LPU yang menentukan partai-partai yang dapat ikut pemilu, mengadakan pemilu, dan mengumumkan hasil pemilu. LPU dibubarkan pada tahun 1999 dan digantikan oleh KPU, Komisi Pemilihan Umum. Situasi pemilu 1997 berbeda dari yang sebelum-sebelumnya karena pada saat itu banyak dilayangkan protes terhadap rezim Soeharto. Selain karena adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, protes juga disebabkan oleh adanya peranan politik dari ABRI. Rezim Soeharto berusaha meredakan kerusuhan dengan membuat Undang-Undang Nomor 5 1995 tentang susunan dan kedudukan MPR baru. Dalam undang-undang ini juga kursi untuk ABRI juga dikurangi dari 100 menjadi 75. Namun upaya ini masih belum mengubah apapun. Maksud
punya usut, Golkar masih menjadi tonggak politik Orde Baru. Golkar juga terus mendapat kemenangan karena ada campur tangan dari pemerintah di dalamnya. Pemilu 1997 adalah yang terakhir yang digelar pada masa Orde Baru. Pemungutan suara diselenggarakan pada tanggal 29 Mei 1997. Perolehan suara PDI yang dirundung konflik internal merosot. Para pendukung Megawati Soekarno Putri memilih mengalihkan dukungan kepada P3 sehingga saat itu koalisi tak resmi mereka dijuluki Mega Bintang. Golkar menjadi pemenang dengan 74,51% suara dan 325 kursi di DPR. Kemudian P3 meraih 22,43% suara dan 89 kursi di DPR, sedangkan PDI mendapatkan 3,06% suara dan 11 kursi di DPR. Berikut ini ada beberapa sedikit dokumentasi pemilu pada tahun 1997. Pemilu 1992 merupakan cerminan dari sistem politik Orde Baru yang masih sangat terkontrol dan belum sepenuhnya demokratis. Meski ada upaya untuk membuat proses pemilu lebih terbuka, namun dominasi pemerintah dan Golkar masih sangat kuat, yang ditunjukkan dengan perolehan suara yang sangat tinggi. Pemilu ini menjadi salah satu bagian penting dalam sejarah politik Indonesia yang memberikan pembelajaran berharga tentang pentingnya reformasi sistem politik menuju demokrasi yang lebih substantif. Pemilu 1997 mencerminkan puncak dari sistem politik Orde Baru yang sentralistik dan otoriter, sekaligus menjadi penanda akhir dari era tersebut karena setahun kemudian terjadi gerakan